Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar ibu-ibu semua yang di rumah? Semoga Allah berikan kesehatan semuanya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, ya ibu-ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perkuat kembali. Ibu-ibu semuanya, bagi yang baru bergabung di Bait Qur'ani dan yang sudah lama, mungkin sudah mengetahui visi misi dari TK Bait Qur'ani, ya, dari RA Bait Qur'ani, yaitu mencetak kader ulama besar. Nah, jadi visi dari Bait Qur'ani adalah melahirkan, ya, generasi emas, generasi yang bisa menggenggam peradaban, ya, generasi ulama besar. Insya Allah kita semua mempunyai visi Bait Qur'ani mampu melahirkan, ya, 1 juta ulama besar, dan itu adalah visi kita semua. Kalau Bu Nurul bilang Bait Qur'ani, ibu-ibu semua bilangnya 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Ibu suaranya harus ya. Afwan, operator boleh dibuka dulu mic-nya, insya Allah kita biar lebih semangat, insya Allah. Tolong dibantu buka mic-nya Bunda Soleha. Aja ya sama Bapak. Kuatkan kembali. Jemput Mama. Ya. Nah. Ya. Dimatiin aja. Eli. Oh, dimatiin. Afwan saja, Afwan. Baik. Mohon di off-kan kembali mikrofonnya Bunda Soleha. Lagi. Afwan, boleh di off-kan dulu mic-nya semuanya. Afwan. Syukron, alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, jangan ngikutin stylenya Bu Nurul ya. Bu Nurulnya sedang nggak gitu saya. Jadi Bapak Ibu semua di rumah semoga semangat, walaupun Bu Nurul nyampainnya slow banget ya, tapi semoga tidak mengurangi hakikat kebersamaan kita di sini. Jadi untuk melahirkan 1 juta ulama besar itu, 1 juta ulama besar itu kan besar ya, visi yang cukup besar, visi yang luar biasa. Mungkin masing-masing bunda-bunda soleha, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, merasa satu aja sulit Bu Nurul, apalagi 1 juta, gitu kan ya. Kenapa kita melihat itu sangat besar dan sulit? Karena kita mengukur diri kita, kayaknya nggak mungkin. Kita katakan itu nggak mungkin, karena kita lihat diri kita, ya, apa yang kita punya, tidak mungkin untuk melakukan itu. Sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, hal itu akan menjadi mungkin. Hal itu akan menjadi sesuatu yang kecil kalau kita mempunyai kekuatan yang besar. Apa itu? Yang pertama adalah, ya, kalau Bu Nurul bilang Bait Qur'ani, jawabnya Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Kalau Bu Nurul bilang Bait Qur'ani 1 juta ulama besar, bilangnya I 3D.
Berulangi ya. Nah, sekarang mikrofonnya boleh dibuka ya. Kapan Bu Nurul bilang suruh bicara, mikrofonnya boleh dibuka. Kalau sudah ditutup kembali ya, Ibu-ibu. Ya. Bait Quran. 1 juta ulama besar. Bait Qurani. 1 juta ulama besar. Bait Qurani. 1 juta ulama besar. Iya. Ya. Kita itu yang kita lakukan ini langsung ditutup kembali ya, ibu-ibu speakernya. Sesuatu yang kita ucapkan ini dia akan ditangkap oleh gelombang. Ya. Terus akan ditangkap oleh gelombang, akan menangkap oleh gelombang yang kita ucapkan ini. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan, ya, menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika kita ucapkan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, kalau bahasa Al-Qurannya, Allah itu bagaimana prasangka hambanya, ya. Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita bilang bait Qurani 1 juta ulama besar, maka gelombang-gelombang teriakan kita, ya, teriakan kita, harapan kita itu, ya, pasti ketika kita nyebut bait Qurani 1 juta ulama besar, yang kita tuju siapa, Bu? Yang kita tuju adalah santri kita, yang kita tuju adalah anak kita. Maka energi itu akan mengarah semua kekuatan itu kepada anak kita. Ya, Ibu percaya atau tidak tentang adanya gelombang, ya, yang menghantarkan suara? Ini ada HP, ya kan? Ya kan? Adanya Zoom ini. Sekarang Bu Nurul berteriak, ya enggak? Bu Nurul sekarang bersuara, ya enggak? Nah, suara ini kemudian ditujukanlah melalui aplikasi Zoom ke link ibu-ibu semuanya, ya enggak? Ke HP-HP ibu-ibu semuanya. Nyampe enggak? Nyampe kan? Ya, nyampe. Begitu juga, ya, kalau kita misalnya, Bu Nurul ulang lagi. Bait Qurani 1 juta ulama besar. 1 juta ulama besar. Nah, gelombang itu tertuju semua ke anak kita, ke santri kita, ke siswa kita. Dalam bahasa Al-Qur'annya, ya, Allah itu tergantung, ya, tergantung dengan apa yang menjadi harapan hambanya, ya, apa yang menjadi prasangka hambanya, ya. Nah, visi tadi, seberapa besar sinyal kita, ya, seberapa besar sinyal kita bisa menghantarkan energi itu, ya kan, tergantung pada sinyal internetnya kan. Lihat dulu kan kita pakai alatnya apa, ya enggak, kuota kita ada apa enggak, ya enggak, ya. Kita melakukan kontak apa enggak, maka gelombang suara itu akan sampai atau tidak, ya enggak. Nah, apa yang kita punya untuk menghantarkan itu, ya, bilang, kalau perlu bilang bait Qurani 1 juta ulama besar, jawabnya I3D. Bait Qurani 1 juta ulama besar. I3D. Itulah yang kekuatan kita. I3D. Kadang kita nggak tahu, ya, kadang kita nggak tahu. Ada link-link yang sudah Allah bikinkan agar harapan kita menjadi sebuah kenyataan. Ya, Bu Nurul sudah bikin link Zoom ini, ya kan? Bu Nurul udah kasih ke ibu-ibu. Jika ibu-ibu klik link itu, maka ibu-ibu bisa masuk Zoom sekarang ini, ya enggak? Nah, Allah udah kasih I3D. Apa itu? Ya, di antaranya I3D apa itu? I yang pertama adalah ikhtiar. Ya, I yang pertama adalah ikhtiar.
Seberapa besar sih ikhtiar kita sebagai ibu, ikhtiar kita sebagai bapak, ikhtiar kita sebagai guru untuk mewujudkan 1 juta ulama besar. Sekarang kan kelas online. Seberapa besar ikhtiar kita dampingi anak-anak? Seberapa besar kita bisa memberikan solusi-solusi untuk menyemangati anak-anak tetap cinta belajar? Seberapa besar ikhtiar kita untuk itu? Seberapa besar ikhtiar kita bikin anak kita mencintai Allah di atas segalanya? Seberapa besar ikhtiar kita membuat anak kita cinta ilmu? Seberapa besar ikhtiar kita membuat anak-anak kita suka berdakwah? Seberapa besar ikhtiar kita sehingga anak-anak kita bisa idrok bila apapun yang dia lakukan selalu ada hubungannya dengan Allah, selalu ridho Allah dan surga Allah yang diminta. Apa ikhtiar kita? Apa yang kita lakukan? Nah, kalau ingin menjadikan anak kita bagian dari 1 juta ulama besar, maka ikhtiar kita pun harus besar. Pertanyaannya adalah sebesar apa ikhtiar ibu? Ya, kalau masih banyak hal yang ibu utamakan daripada ikhtiar perwujudan 1 juta ulama besar, maka masih sangat jauhlah perwujudannya. Tetapi kalau ibu sudah mengutamakan ikhtiar untuk melahirkan 1 juta ulama besar, maka itu sudah perwujudan menjadi ulama besar itu sudah ada di pelipis mata. Itu yang pertama. Misalnya apalagi misalnya aplikatifnya gimana lagi Bu Nurul? Kalau anak kita murojaah, pernah kita tahajud, adakah pernah kita bangunkan? Kita ajak wudhu bersama, kita ajak sholat bersama untuk saum, kita sahur bersama, kita siapkan, kita kondisikan, ya, misalnya menghafal, kita berupaya mentalakinya, menyimaknya, memutkinkannya, itu ikhtiar semuanya. Kita perhatikan tentang auratnya, pergaulannya, syariat-syariatnya. Kita sediakan bukunya, kita dongengkan dia, kita ajarkan dia membaca, menulis, banyak hal lagi ikhtiar aplikasinya. Nah, kita masuk kepada yang kedua, ya. Yang kedua apa? Ilmu, ya. Jadi yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah ilmu. Ilmu, sebesar apa sih ilmu kita? Nah, ibu-ibu list misalnya, anak saya ini umurnya 4 tahun. Siapa sih anak 4 tahun itu? Bagaimana sih perkembangan anak 4 tahun itu? Bagaimana sih cara bicara dengan anak 4 tahun? Bagaimana sih bercerita dengan 4 tahun? Bagaimana sih caranya menumbuhkan ibadah pada anak 4 tahun? Ketika ibu tidak bisa menjawabnya, maka ibu butuh ilmunya. Nah, maka kejarlah ilmunya. Bisa dengan beli buku, dengan membaca, baca jurnal, ya kan? Bisa dengar-dengar parenting, ya, bisa dengar ceramah atau kajian-kajian apa. Nah, sehingga ibunya ulama besar itu mencintai ilmu, senang belajar, ya, senang belajar, dan ilmunya juga harus besar. Kalau kita ingin anak kita menjadi ulama besar, kita harus mencari ilmunya bagaimana gitu. Yang ketiga adalah ibadah, ya. Baik dia ibadah individual, ya, seperti sholat, ya, puasa, dan ibadah sosial, ya, seperti sedekah, ya, zakat, infak. Nah, itu diperbesar. Karena apa, ibu sekalian? Ya, Allah janjikan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah yang akan mendidik, ya, mendidik kita semua. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, dekat
Allah, maka ibu dan bapak keluarga besar akan dididik oleh Allah. Allah langsung yang akan mendidik. Allah langsung yang akan mendidik sehingga bisa menjadi ulama besar. Ya, datangi Allah di tengah malam, datangi Allah saat duha, datangi Allah pada puasa Senin Kemis, datangi Allah sedekah, ya datangi Allah dengan zikir, datangi Allah dengan doa. Nah, itu diperbanyak ibadah, ya. Kalau ibu-ibu semua Kameranya Dede. ya janji Allah kok nabi dzurriyyatahum, maka orang tua Allah diangkat oleh Allah, rasanya memiliki derajat yang sama. Karena apa? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Bisa saja ibu-ibu sholat tahajud, berdoa khususon untuk siapa? Untuk anak ibu, untuk suami ibu, untuk keluarga ibu. Ibu puasa Senin Kemis, ibu bisa berdoa khususon untuk apa? Niat ibu-ibu, ya itu bisa mengangkat kemudahan dalam pembelajaran. Terus D-nya itu doa, perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Cari tahu kapan waktu-waktu yang diijabah Allah untuk berdoa. Yang paling gampang banget antara azan dan iqomah, berdoalah. Itu waktu yang diijabah oleh Allah. Ketika ibu-ibu dalam kondisi sakit, perbanyak doa, ya, perbanyak doa karena itu waktu yang diijabah oleh Allah, ya. Terus ketika misalnya turun hujan lebat, itu juga waktu yang diijabah oleh Allah. Ketika ibu-ibu puasa, selama ibu-ibu puasa, mulai dari ibu-ibu sahur sampai dengan ibu berbuka puasa, sepanjang itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Nah, bermunajatlah kepada Allah, memintalah kepada Allah kemudahan atas kesulitan, minta diwujudkan ya apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dengan kekuatan I3D tadi, ya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, di bait Qur'ani, ya, di bait Qur'ani ini nanti Ustazah Kepsek, ya, tolong dibantukan, ya, atau ditugaskan wali murid untuk mengingatkan ibadah, ya, ibadah amal wajib dan sunnah, ya, misalnya tahajud, ya, terus puasa, ya, duha, dampingi anak, belajar, ya. Nah, itu bisa ditugaskan wali murid untuk mengontrol wali murid, mengingatkan. Jadi kan ada komite, ya kan ada komite. Nah, dikasihlah tugas dulu pengurus komite untuk melakukan kontrol, ya, kontrol ikhtiar apa namanya, spiritual, ikhtiar ruhiyah, stimulan ruhiyah yang dilakukan oleh orang tua, ya, diingatkan. Nah, nanti seminggu sekali bait Qur'ani, ya, mohon wali kelas nanti untuk memutabaah orang tua, ya, dimutabaah. Jadi nggak hanya anaknya saja yang dimutabaah, ya, tapi orang tua dimutabaah. Apa yang dimutabaah? Dievaluasi, sudah ada belum ikhtiarnya? Apa? Orang tua hebat, sudah belum mencintai Allah di atas segalanya? Sudah belum mencintai ilmu, ya? Sudah belum senang berdakwah? Sudah belum melakukan zikrullah, ya, idroksilabillah? Sudah belum melakukan sikap yang benar? Tidak mungkin ibu-ibu bisa melahirkan anak yang hebat kalau ibu-ibu tidak hebat. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak ingin menstimulan anak-anak mencintai Allah di atas segalanya kalau bapak dan ibu sendiri tidak menunjukkan sikap mencintai Allah, ya, malah lebih mencintai
hal-hal yang bersifat maksiat, ya. Terkadang dalam masyarakat awam orang mengatakan bahwasannya kiamat itu hanyalah kiamat yang terjadi ketika ditiupkannya sangkakala dan bumi dihancurkan. Ada pemahaman, ya, pemahaman kiamat itu diantaranya adalah ketika kita terbenam dalam kemaksiatan, berarti kita dalam kondisi kiamat. Ketika misalnya kita sibuk dengan maksiat, mata kita sibuk dengan maksiat, mulut kita sibuk dengan maksiat, telinga kita sibuk dengan maksiat, kaki kita sibuk dengan maksiat. Nah, itulah kondisi kiamat. Ya, sebetulnya kita sedang mengalami kondisi kiamat. Ya, mengalami kondisi kiamat. Nah, tetapi ada kiamat yang selanjutnya, peningkatannya adalah di mana kita, ya, bisa meninggalkan kemaksiatan mata, kemaksiatan mulut, telinga, kaki, kemaksiatan berkeluarga, kemaksiatan orang tua, kemaksiatan sosial, ya. Nah, itu kita masuk ke dalam kiamat wusto namanya, ya, di mana kita telah mampu meninggalkan semua kemaksiatan. Itulah orang katakan surga dunia. Apa itu surga dunia? Ketika kita merasakan betapa nikmatnya sholat, terjadi liqa Allah, pertemuan dengan Allah dalam sholat kita, kenikmatan dalam puasa, itulah surga dunia. Ketika kita bisa khusyuk puasa, kita dekat kepada Allah, kita bisa bermunajat kepada Allah, itulah kehidupan dunia, surgawi dunia, ya, surgawi dunia. Ketika anak-anak kita soleha, suami soleh, kita taat kepada Allah dan senantiasa sibuk dengan amal soleh, dan itulah, ya, namanya rumahku, surgaku. Nah, itu kan, ya. Nah, barulah nanti kita masuk kepada sebuah kehidupan, ya, kehidupan yang orang awam katakan itu adalah sebuah kematian. Sungguh sebetulnya menurut Imam Ali itu kematian setelah kehidupan itu bukan kematian. Menurut Imam Ali, sekarang ini kita tertidur, ya, sekarang ini kita tertidur, nanti setelah mati barulah kita terbangun. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Kita itu sekarang ini, ya, belum dikatakan hidup. Hidup itu, setelah hidup, itulah kehidupan abadi. Itulah kehidupan hakiki. Ya, itulah kehidupan hakiki. Nah, sebetulnya banyak orang yang takut akan sebuah kematian, ya. Sebetulnya kematian itu adalah kehidupan yang hakiki. Orang tertipu daya oleh dunia, ya. Makanya dalam Al-Quran dunia ini suka menipu, ya. Dunia ini suka menipu. Kita anggap surga dunia itu adalah ketika kita ikut hawa nafsu kita, itulah surga dunia. Oh, ternyata itu bukan. Ya, itu bukan surga dunia. Surga dunia itu ketika kita fokus terhadap amal soleh. Kita sebagai ibu berjuang terus, berupaya terus, ya, mendampingi anak-anak untuk menjadi ulama besar. Itulah surga dunia, ya. Surga dunia untuk mendapatkan surga yang hakiki, perjumpaan kita dengan Allah yang sebenar-benarnya. Nah, nanti ibu-ibu kita berharap, berdoa agar kita betul-betul bersama-sama memasuki surga yang hakiki, berkumpul di sana, ya, saling mencari. Nah, untuk bisa saling mencari itu kita harus punya ikhtiar, ya kan? Harus punya ikhtiar. Ibu-ibu mau berjumpa sekeluarga besar kan? Nah, itu ikhtiar. Apa itu ikhtiarnya?
saling menasehati kita. Dalam keluarga saling menasehati. Begitu juga dalam keluarga Bait Qur'ani, kita saling menasehati, saling mengajak. Maka nanti kita saling mencari siapa duluan di antara kita yang masuk surga. Maka kita mencari keluarga Bait Qur'ani yang lainnya, yang memang fokus pada amal soleh. Nah, nanti ketika para ustazah, wali kelas memutabaah ibu-ibu ya, yang menjadi wali anak-anak, apakah ibunya, apakah ayahnya, nanti ditunjuk dan akan dimutabaah, dievaluasi, disupervisi, ya, sudah menjadi contohkah dalam mencintai Allah di atas segalanya, mencintai ilmu, berani berdakwah, ya, idrok silabila. Waduh, berat banget ya jadi guru di Bait Qur'ani. Ya iya, kita kan bukan ingin menamatkan Raudatul Atfal aja, tujuan kita bukan. Kita ingin melahirkan 1 juta ulama besar yang akan menjadi kendaraan kita menuju Allah, melihat mukanya Allah. Ya, jadi ibu-ibu bersabarlah dalam perjuangan ini. Bersabarlah dalam perjuangan ini. Ya, surga kita di dunia ini adalah ketika kita bersakit-sakit dalam ibadah, bersusah payah dalam dakwah, ya, berletih-letih dalam mengingatkan anak untuk berakidah wasyariah. Itulah surga kita di dunia ini. Surga kita itu, surga kaum muslimin itu bukannya jalan-jalan ke mall, tinggal di apa namanya, di hotel berbintang 5. Ya, kalau sering pula Bu di hotel berbintang, sudah biasa pula, nggak ada rasa istimewa-istimewanya. Saya itu tanya aja sama Bu Fajar sama Bu Isti. Kami pernah di Grand Tropic itu 40 hari tinggal di hotel mewah. Perasaannya sama aja tinggal di Bait Qur'ani, nggak ada bedanya. Ya, malah sepi, sunyi, ya, sibuk. Nah, jadi begitu, kita jangan tertipu. Surga dunia itu bukan bersepatu mahal, bertas mahal, berbaju mahal. Bukan. Surga dunia itu kita sibuk dengan harta kita untuk disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan. Kita sibuk dengan ilmu kita berdakwah, kita bina orang lain, kita bina anak kita. Dan itulah sebetulnya sebuah karya terindah dari seorang istri, seorang ibu, seorang suami. Karya terbesarnya adalah melahirkan anak-anak ahli surga, suami ahli surga, istri ahli surga, di rumah, ya, di rumah kecil yang terasa surga, ya. Jadi menurut Rasulullah, rumahku adalah surgaku itu. Ya, kita bangun dulu surga kita di dunia ini. Insya Allah nanti Allah akan berikan surga yang hakiki. Tapi kalau kita bangun, ya, di dunia ini sebuah kiamat, ya, kiamat. Kita sibuk dengan maksiat, maka Allah pun akan beri kita, ya, dengan kehidupan yang mematikan, yaitu apa? Neraka, ya. Nah, jadi untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, jangan lelah, jangan merasa berat. Bait Qur'ani mengumpulkan Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, bukan hanya untuk menamatkan Raudatul Atfal, garis bawahi, tapi kita mencari teman sejati dalam perjuangan untuk membuat jalan yang kokoh, jembatan yang kokoh, ya, untuk kita menapak
menuju ke surga Firdaus Allah sehingga kita berjumpa dengan Allah. Nah, jadi nanti para kepsek bisa direalisasikan seperti para kepsek memutabaah para guru Apa? ya, seperti misalnya mengingatkan di grup-grup guru. Nah, itu pun direalisasikan dalam grup orang tua. Dan itu sekali lagi itu adalah ikhtiar kita di dunia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, syukron jazakillah khair kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah. Alhamdulillah Bunda Soleha, sampailah kita kepada sesi tanya jawab. Masya Allah luar biasa materinya. Sayang sekali kalau Bunda dan Ayahanda dari materi yang terpaparkan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan, boleh dengan langsung ataupun dengan kolom chatting, silahkan. Tafadholi, silahkan Bunda dan Ayahanda, afwan. Silahkan, bagi yang ingin bertanya, silahkan mic-nya dibuka atau dengan menggunakan kolom chatting juga silahkan. Insya Allah di kolom chatting nanti akan kami bacakan kembali. Afwan. Mungkin kan ayah bunda semuanya. Afwan Ustazah, suaranya kecil. Kecil ya. Afwan. Mungkin kan ayah bunda semuanya merasa, waduh, kian berat di bait Qur'an ini ya. Iya, kita harus kian menguatkan ya, menguatkan energi diri agar cita-cita besar kita itu kian terwujud gitu ya. Boleh sampaikan aja, wah Bu Nurul itu mustahil banget, atau Bu Nurul apa, silakan sampaikan. Kayaknya lagi mikir ya semua. Afwan Ustazah, alhamdulillah sudah ada yang masuk di kolom chatting. Ana coba bacakan Ustazah, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator keberhasilan orang tua mendidik dan anak belajar agar bisa jadi ulama besar apa Ustazah, supaya kami sebagai orang tua bisa mengevaluasi kegiatan mendidik buah hati kami. Syukron jasakillah. Afwan Ustazah, ini dari Ayahanda Abu Mus'ab dari NTT. Masya Allah, ini jauh Ustazah, afwan. Iya, dari NTT. Dari NTT Ustazah, afwan. Oh iya. Gini Bapak, alhamdulillah kita sudah mengevaluasinya. Nah sekarang kita akan mengevaluasi Bapak Ibu semuanya ya. Karena saya khawatir materi-materi sudah berapa bulan sudah saya sampaikan indikatornya. Indikatornya itu adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, menstimulan anak untuk menjadi anak hebat. Yang pertama, menstimulan mencintai Allah di atas segalanya. Ya kan? Nah, mencintai Allah di atas segalanya indikatornya apa? Mengutamakan sholat daripada main, mengutamakan ngobrol, meninggalkan ngobrol, ya, mengutamakan murojaah. Nah, seperti itu. Mengutamakan misalnya puasa daripada lapar. Nah, itu mencintai Allah di atas segalanya, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ya, mencintai ilmu. Ya, mencintai ilmu. Jadi, menstimulan anak untuk mencintai ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu kehidupan, kata Bu Nur kan, menanam, berkebun, ya, beternak, belajar masak, bersih-bersih rumah, baca buku, terus lagi belajar ngarang, ya, belajar ceramah, macam-macam, ya, mencintai ilmu. Nah, terus yang ketiga adalah
menstimulan anak untuk berani berdakwah, ya. Terus yang keempat, menstimulan anak untuk bisa berhubungan dengan Allah apapun aktivitasnya, ya. Main biar dapat ridho Allah, habis main bisa senang belajar, ya. Fresh untuk menghafal begitu. Terus bantu Umi biar dapat pahala, mengaji biar bisa kasih Umi sama ayah mahkota. Nah, seperti itu, ya. Terus yang ketiga, menstimulan anak dengan cara agar anak benar bersikap meninggalkan perbuatan yang Allah benci, mengambil perbuatan yang Allah ridho. Nah, itu, ya. Itu indikatornya, ya. Nah, tadi Bapak yang bertanya dari NTT itu unit Beki mana ya? Ciputat. Ciputat. Iya. Oh, Ciputat. Iya. Kalau Ciputat sudah ya evaluasi. Alhamdulillah. Anak aja dievaluasi. Ya, jangankan bapak-bapak. Kan karena anak-anak juga di Bait Quran nih. Nah, Bu Saadah yang mengevaluasi udah minggu yang lalu ya, Bu Ada ya. Sudah dikirim diisi. Nah, itu anak baru yang di mutabaah, yang dievaluasi, ya. Nah, ini Bu Nurul sudah mensosialisasikan Bapak Ibu yang dievaluasi nanti. Sudah belum menjadi contoh. Jadi contoh segala stimulan yang diberikan kepada anak itu sudah belum dilakukan oleh orang tua. Nah, itu kali Pak ya. Afwan, jazakillah khair atas jawabannya Ustazah. Afwan Bunda Solihah, kami persilahkan kembali untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Bisa langsung ataupun insya Allah dengan kolom chatting, insya Allah kami akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon perkenalkan diri Ustazah dari Afwan Bunda dari unit mana? Saya Fatma dari unit Beki Al-Ikhlas. Insya Allah. Tafadholi Bunda Solehah. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya Ustazah. Sebelumnya kami sudah mengisi form untuk penilaian. Tapi isi yang saya tulis itu kayaknya menyenangkan semua ya. Sudah murojaah, sudah menghafal doa-doa. Tapi pas saya setelah itu kesini saya melihat kayaknya ada yang berbeda. Kayaknya ada yang perlu yang saya evaluasi. Contoh, keseringan menggunakan gadget. Kedua, cara berbicara atau berbicara sesama temannya atau sama saudaranya. Kemudian berperilaku bersama saudaranya. Saya pikir begitu. Jadi akhirnya saya berpikir, kemudian dia sholat, kami mengajak sholat. Tapi sholat ini kayaknya tidak tepat waktu kadang Ustazah. Jadi kadang, kayaknya salah. Nah, akhirnya 2 minggu ini saya mencoba memperbaiki. Akhirnya dia banyak bertanya, kenapa sih kita buru-buru siap-siap mau sholat? Azan juga belum selesai, belum ada azan, Mama. Ya namanya kita menunggu, saya bilang gitu. Nah, terus tanya, ngomong sama kakak baik-baik. Nah, dia juga kasar sama adik, kata dia. Pak mukul. Iya, oh iya, pelan-pelan. Jadi adik ngalah ya. Jadi banyak ternyata bukan hal cuma. Kemudian cara belajar. Saya ngomong belajar. Dia stres dengan belajar dan sekolah. Akhirnya dia enggak mau sekolah. Akhirnya bahasa itu saya ganti. Kita nggak usah belajar, kita nggak usah sekolah. Kita menulis ya. Kita menggambar ya. Kita membaca ya, akhirnya saya ganti begitu. Nah, akhirnya yang saya tulis kemarin itu bagus-bagus semua Ustazah. Ternyata kesini banyak kekurangan.
Jadi mohon arahannya gimana, ternyata kekurangannya itu kadang kita sudah biasa akhirnya nggak terlihat. Ternyata pas setelah kesini, wah banyak kekurangan saya. Ya makasih banyak Ustazah, itu saja. Terima kasih. Ya. Kepada Fatma dari unit RA Bait Qurani Al-Ikhlas BSD. Tafadholi Ustazah Afwan. Iya. Anak usia berapa ini anak? TKA 4,5 tahun. Dan kakaknya di SD anak keberkebutuhan khusus, jadi dimasukkan di SD usia 10 tahun. Oh iya. Ini si kakak yang suka dia bilang ya? Iya, kakaknya berkebutuhan khusus. Oh iya, oke. Makasih Bu ya. Yang pertama, memang ilmu pertamanya anak mau bikin orang tua merasa ada kebaikan yang didapat dalam pembelajaran online ini. Adakah hasilnya? Gitu ya. Nah, Ibu rasakan ada ya. Artinya orang tua, oh putus asa, apa sih kelas online ini gitu selama corona ini, apa yang dihasilkan? Karena kalau kepribadian itu dia nggak tampak gitu ya. Nah, artinya ibu tidak boleh melihat anak yang pertama jeleknya. Jadi yang pertama kita lihat apa sih hal baik apa yang sudah dia berikan gitu. Ya, itu dulu orang tua harus tahu. Tapi kebanyakan orang tua juga kadang nggak tahu mana baiknya anaknya. Nah, karena tumpang tindih semuanya. Iya, makanya perlu dituliskan. Nah, nanti berikutnya tadi yang seperti yang Ibu harapkan, ya ini baru tahap orang tuanya dulu lihat. Ada nggak sih kebaikan dalam diri pribadi? Sudah ada nggak? Ada belum habit apa sesuatu yang kita lakukan sama dengan yang anak kita lakukan? Misalnya anak kita mengutamakan sholat, sementara kita enggak misalnya kan. Nah itu dulu orang tua dimutabaah. Nah berikutnya nanti seperti yang akan Ibu harapkan tadi. Oh ternyata kan anak saya nggak baik-baik aja Bu, ada buruknya ya betul. Kalau saya awali dengan buruknya dulu, nanti ibu-ibu stres. Waduh anakku jelek semua ini, ya kan? Karena yang dimintanya memang yang jelek, ya. Kalau sekarang dimintanya yang bagus, ya. Nah kalau yang jelek-jelek, saya nggak perlu ajarin, karena biasanya orang tua yang diingat itu jeleknya. Yang baiknya dilupakan, makanya diawali dengan yang baik. Nah nanti saya akan minta ibu-ibu semuanya menuliskan apa yang menjadi kesalahan terulang yang sering dilakukan anak. Tadi Ibu sudah bagus sekali ya. Nah kadang banyak juga orang tua itu sering anaknya itu kan salah. Kan kesalahan itu berubah-berubah kan Bu ya, berubah, sehingga dia pusing sendiri. Aduh, anakku pusing banget. Ini begini. Tapi dia nggak bisa bagaimana cara perbaikan sikapnya. Nah, tadi Ibu sudah bagus. Nanti seperti yang akan kita lakukan di Mawa depan. Jadi kita list kesalahan anak kita itu apa aja. Kita tulis semua yang biasa dia lakukan. Kita ambillah. Apa 1, apa 2, apa 3, ya, apa 5, ya, yang akan kita islah, yang akan kita perbaiki. Tadi Ibu bilang kan, anak saya suka gadget gitu, bicaranya kasar, bergaulnya sama abangnya juga kasar, gitu kan ya tadi ya? Ya Bu. Artinya ini yang akan Ibu perbaiki. Ya. Maka setiap besok Ibu treatmentnya gadget dulu. Ambil 1 dulu, nggak main gadget. Nah kita analisa, dia ini main gadgetnya dari siapa? Gadgetnya dari siapa Bu? Dari kami. Maka gadgetnya diambil. Memperingan sih Bu sebenarnya. Jadi kalau kita lagi ngapa-ngapain, ini dia lebih aman gitu ya. Iya, nah itu salahnya orang tua. Saya pernah ceritakan. Pada masanya, ketika saya belum punya guru yang membantu saya mengasuh anak-anak dan para santri yang mengasuh anak-anak saya,
yang membantu saya pegang anak-anak. Saya langsung pegang Ibadur Rahman itu. Jadi untuk jauh dulu TV ya, untuk jauh dari TV memang repot Bu, capek. Ibu tadi bilang betul itu, jujur Ibu. Repot banget kita kalau anak itu nggak nonton TV. Akhirnya yang digelayuti siapa Bu? Kita kan yang digelayutin sama anak, ya kan? Ya, Bu. Nah, sama kayak Imamul Mutakin, Zawata Afnan, si Fatimah. Karena dia nggak main HP, jadi yang digelayutin saya. Kadang di depan saya itu candaan cekikik, dia bertiga kan cekikik, kadang saya dicandain, kadang repot memang, ya. Nah, untuk itu maka kita meluangkan waktu untuk mentreatment agar dia ini lepas dari gadgetnya. Gadgetnya diambil, udah no gadget, nggak ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak butuh main Bu. Jadi kita harus nemenin dia main. Kadang tuh saya di rumah, kadang Ustadz itu kalau di rumah anaknya diajak candaan. Kayak badut aja udah kayak apa dah cekikik. Cuman karena saya tuh orangnya nggak suka candaan ya. Kadang anak saya Ustadz bilang, ketawa kenapa sih, kita udah capek katanya, ngelucu udah capek, Bunda nggak ketawa-tawa, ketawa aja mereka bertiga cekikik. Saya malah puyeng ngeliatnya. Saya bilang, kepala saya pusing nih orang bertiga candaan mulu gitu. Dan itu memang caranya. Kalau nggak anak-anak itu dia cari main sendiri. Ya, nah terus saya siapin nanem. Imam itu kan suka main tanah, ada tanah dikeruk-keruk, di apa. Nah, jadi anak siapkan, anak itu Bu, nggak gadget, Ibu siapkan aja air, tanah, pasir, diem dah dia. Kalau dia laki-laki, Ibu beliin gergaji, palu, ya paku, papan, suruh gesek-gesek dia. Beliin tuh tanah-tanaman, mau tumbuh nggak tumbuh terserah dah. Dia remes-remes, dia apa. Nah, tapi kita yang harus ngelatih dia duluan, seperti itu. Air, Ibu kalau nggak punya bak besar, ya kalau Ibu punya bak besar, suruhlah dia masuk ke air itu. Masuk dia ke air, suruh nyikat bak, ya masukkan lele di sana. Dia main mandi sama lele dia. Main sama ikan cupang dia. Senang banget anak laki-laki. Lupa dia sama gadgetnya, tapi rumah Ibu berantakan pasti. Puyeng Ibu. Nah, itulah ya, ada nggak ikhtiar kita orang tua agar anak mencintai ilmu? Capek banget Bu, capek banget. Saya itu pernah, kalau musim hujan banjir di daerah saya itu Kampung Sawah, mungkin ada Bu Zainab di sini ya. Kampung Sawah itu dekat rumah Bu Zainab tuh banjir dulu. Kalau sudah musim hujan, saya sama Ibadur Rahman bawa serok. Nyerokin apa Bu? Nyerokin ikan kecil-kecil, nemenin dia. Bu Nurul rajin amat sih, ngikutin anak-anak nangkepin ikan. Emang takut, yang pertama takut anak saya hanyut kalau dia sendirian. Ya kan? Nah, kalau saya di rumah aja, nanti dia malah nonton, biarin aja dia itu nyari. Kadang dia suka nyari kodok. Biarin dia nyari kodok, kan ini kampung kan kayak sawah. Saya tungguin dia nangkepin kodok itu, nangkepin kodok. Kadang dia nangkepin belalang ya. Nah, belalang kecil-kecil hijau tuh dia tangkepin. Udah dapat, saya suruh lepas lagi. Nah, jadi memang capek. Jadi nanti ini satu-satu dia. Nah, lepas dia ini satu kan, baru nanti cara bicara. Tadi, nah kalau dia bilang kakak, Ibu harus kasih pemahaman ke dia, ya. Walaupun dia adik, upayakan dia yang memahami kakaknya. Dulu di Beki itu ada anak yang sakit kayak gitu. Entah sakitnya kayak apa, tapi suka gitulah, suka ada sikapnya yang kemudian ditiru oleh teman-temannya, ya kan? Tapi dia ada gangguan gitu. Nah, terus para guru saya treatment bilang teman-teman sekalian harus menjaga dia. Kasihan dia sakit, sayang sama dia kita bina, kita kasihi, dia apa. Nah itu anak-anak kelas bawah pun Bu,
sayang sama dia. Bahkan kalau dia mukul tuh, ya udah paling nangis aja. Kamu marah nak, kata gurunya. Enggak ustazah, Ana sudah maafin. Kata ustazah dia sakit, Ana sudah doain dia biar sehat. Nah gitu. Jadi kasih penjelasan ya sama anak ibu yang kecil. 4 tahun, ya memang lagi masa-masanya ya Bu, meniru. Anak 4 tahun, laki-laki apa perempuan Bu yang 4 tahun ini? Perempuan, Bu. Oh perempuan, ya. Perempuan kan di bahasa ya. Ya. Suka meniru, lagi masanya meniru. Jadi ibu yang agak sabar ketika ada yang besar yang seperti itu, adiknya biasanya meniru dia. Ya kan, meniru, mengikuti. Nah, pelan-pelan adiknya kasih penjelasan yang bijak. Ya. Nah, yang bijak, adik yang itu ajarin abang misalnya. Adik kan ibu guru gitu. Adik yang sayangin abang gitu. Nah, pelan-pelan dengan apa namanya dikasih amanah, insya Allah nanti anak akan memahami, akan matang sebelum usianya. Terus ya bahasanya pelan-pelan, bahasa apa misalnya, entah bahasa ketika disapa, apaan sih? Ah, berarti itu dulu yang ditreatment, kan banyak sekali bahasa anak yang ditreatment itu dulu. Adik, kalau dikasih tahu gimana? Alhamdulillah, makasih. Ingetin saya terus ya. Nah, jadi ajarkan anak menjawab apa ketika orang lain atau siapapun memberitahu dia kebaikan. Biasa kan anak-anak susah itu, apa sih? Cerewet amat, kan gitu kan biasanya sesama saudara. Nah itu pelan-pelan, ya Bu ya. Nah ini udah bagus sekali. Artinya ibu sudah tahu arahnya. Tinggal memang kitanya konsekuensinya. Kadang tuh kesalahan itu tuh muncul dari sikap kita orang tua. Setelah kita tahu sikap kita yang harus berubah, kita yang harus menjadi berat, ya. Nah disitulah saya suka ingatkan. Ketika lahirkan dia, nyawa pun kita mau korbankan, darah kita tumpahkan. Kok untuk membentuk kepribadiannya nggak perlu mati, nggak perlu numpahin darah, kok kita nggak mau? Nah, gitu aja ya logikanya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih Masya Allah. Syukron Ustazah Afwan. Semoga insya Allah menjawab pertanyaan tadi ya Bu ya. Masya Allah. Afwan Ustazah, boleh satu lagi pertanyaan Ustazah? Ya silakan. Afwan. Ada satu lagi pertanyaan Ustazah dari kalau terbaca di sini dari Diosi Adani Beki C. Mungkin maksudnya Bait Qur'ani Ciputat. Assalamualaikum Ustazah, saya mau menanyakan bagaimana jika anak merasa terbebani dengan tugas sekolah. Jadi saya bingung mau mengajaknya mengerjakan tugas, takut terlalu memaksakan. Afwan. Bundanya ada nggak contohnya apa ya Bu yang menjadi berat bagi anak ibu? Akhirnya saya tunggu dia mau sendiri. Baiknya saya bersikap apa Ustazah? Jazakillah khair. Oh ini ada satu lagi. Apa Ustazah? Tafadholi silahkan. Ya, ini yang bertanya mana ya? Ini kalau tercantum Duisa Dani Ustazah Afwan. Iya, Duisa Dani Ustazah. Oh ya Afwan silahkan tafadholi Bunda Soleha Afwan. Ya, contohnya apa? Ustazah. Ya, contohnya misalnya murojaah ya Ustazah ya. Jadi saat saya ngajakin dia merasa kenapa sih harus ini terus, kenapa sih harus gini terus gitu Ustazah. Jadi dia menolak gitu Ustazah. Jadi merasa terbebani, kenapa sih setiap hari harus gini kayak gitu. Saya nggak tahu juga ini apakah bosan ataukah apa gitu, apa karena terpengaruh karena pengen main, dia kan kayak gitu ya. Nah jadi kadang saya biarin aja, ntar tunggu aja dia, tunggu dia mau sendiri. Kadang malam deket-deket tidur saya baru setoran sama ustazahnya. Usianya 5 tahun setengah Ustazah. Oh iya. Oke. Pertama tadi dari bahasa ibu saya menangkap kan yang mengkategorikan terbebani bukan anak kan, analisa ibu kan. Oke, ya itu saya garis bawahi. Nah, kenapa
seakan tergambar anak itu terbebani karena di kepala kita menganggap kita itu membebani dia. Oke. Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang membebani. Ya. Al-Qur'an itu menjadi sebuah stimulan ruhiyah anak untuk dipermudah segala urusannya. Nah, gitu. Misalnya dia murojaah. Ya, murojaah. Pertanyaan saya, biasanya dia nggak mau murojaah, dia sedang melakukan apa, Bu? Biasanya sih sedang main sih kadang maksudnya, tapi dia emang main terus sepanjang hari. Saya jadi bingung kan. Iya, main. Artinya harus ada manajemen waktu, ya, dan istiqomah. Ajarkan anak sejak kecil. Sebetulnya anak dari bayi itu bisa loh diajarkan cinta ilmu, dan waktunya jangan berubah-berubah. Kalau saya suka setting anak kalau belajar, ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da asar. Ya, ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da asar. Jangan berubah-ubah. Khosoh itu paling utama waktu itu untuk Al-Quran. Ya, khosoh untuk Al-Quran. Nah, sisa waktunya, boleh dia bermain. Ya, boleh dia bermain. Misalnya, kalau si Imamul Muttaqin itu, dia boleh main habis selesai sholat duha. Jadi, begitu habis subuh, dia belajar kelas Ustadz Habib sama ayahnya. Nanti setelah itu dia belajarlah kelas sekolah, pembelajaran sekolah sama kakaknya. Setelah itu dia sholat duha, ya kan, sholat duha dia 1 juz. Nah, setelah sholat duha itu dia bebas main tuh, bebas dia main tuh, serah dia main, dibolehin mau apa. Malah kalau dia nggak main, ngelayutin saya, main sana, main. Kalau waktunya main, saya wajibin anak main, jangan nggak main. Harus main, keluar. Gelayutan, untuk gelayutan ada, tanah ada, semua ada. Nah, jadi gitu, waktunya jangan berubah-berubah. Kasih penjelasan. Kalau main sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sedang bertemu dengan Allah, ya, kita dekat sama Allah, kita pun khusyuk, fokus. Nah, jadi ibu ambillah nanti waktu dia murojaah itu kapan dia waktunya murojaah. Ya, ambil dan jangan berubah-berubah. Dipastikan anak kalau nggak mau itu sedang asik main dia. Asik main, entah main sama teman, entah main HP, entah ada permainan. Nah, bisa itu. Nah, kalau memang itu penyebabnya main sama teman, main HP, nonton TV, maka kalau HP, TV sudah no. Ya, anak nggak main HP, TV udah enggak. Karena sudah kalau main HP, main TV, pasti nggak mau ikut omongan Allah, nggak mau ikut omongan Rasulullah, nggak mau ikut omongan orang tua. Malah ngelawan sama orang tua. Anak gitu, kalau sudah hatinya ya penuh dengan main, biasanya ke orang tua, ke Allah, ke Rasul itu udah bangkang. Ya, itu kalau anak-anak. Nanti menginjak dia remaja, dia udah terbiasa tuh. Ketika ada kesenangan dia, maka dia akan fokus gitu juga. Masuk dia nanti masa remaja, apa masalahnya? Penuh hatinya dengan apa? Dengan pergaulan laki perempuan. Nah, maka kalau hatinya udah penuh dengan pergaulan laki dan perempuan, dia pun akan begitu, akan ngelawan sama orang tua, sama Allah wa Rasul. Sampai nanti dewasa, ya, kayak kita tua begini. Nah, dia akan berlaku lagi karena udah jadi pola sikap dia. Ketika dia mencintai sesuatu, ya, sudah berhasil jadi akhlak dia, mengutamakan apa yang dia cintai daripada Allah wa Rasul, orang tua, maka itu menjadi pola sikap dia sampai nanti tua. Nah, itu kecil ya Bu, tapi sangat berbahaya sekali. Ya, jadi makanya treatment kita awal mencintai Allah di atas segalanya. Kalau sudah azan,
ya setengah jam menjelang azan udah kita beresin semua permainan, dia sudah kita jemput pulang, ya. Kita atau kita sudah bilang ke dia setengah jam sebelum azan sudah merapat ke rumah. Nah, kalau misalnya kelas online, maka jangan dulu, nggak ada cerita keluar rumah sebelum selesai semua. Tadi kalau saya patok gitu sampai sholat duha. Nah, ke Fatimah pun begitu. Saya makanya kalau Bu Sa'ada nanya, Ustazah, saya kalau mau telepon Fatimah kapan ya? Bu Ada kalau mau telepon Fatimah itu di waktu jam Bu Ada kelas online. Karena di waktu itulah dia pegang HP untuk belajarnya. Nah, setelah itu dia nggak lagi. Setelah habis duha, waktu duha, dia bebas main tuh. Udah waktu dia main. Nah, Ana udah nggak usik-usik lagi karena Ana tadi sudah ajarkan ketika waktu belajar dia nggak boleh usik-usik. Nah, ketika waktu dia main, Ana pun nggak usik-usik dia, ya. Nah, dia memang harus main, ya. Nah, itu tadi, Bu, ya. Jadi saya itu tadi bosan, kayaknya anak Ana bosan. Dia bukan bosan, tapi dia sedang menstimulan dirinya, ya, untuk mengutamakan mainnya daripada mencintai ilmu dan Allah. Nah, gitu. Jadi nggak bosan. Kalau bosan itu Bu gini, dia ngapal terus kemudian dia bosan, ya kan? Ya tak? Nah, jadi Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau lihat anak begitu, nah kita apa yang harus kita lakukan adalah anak kita nggak terbeban dengan Al-Quran dan dia tidak bosan dengan Al-Quran, ya. Jadi kita analisanya harus lebih tajam lagi, gitu ya, Bu, ya. Afwan, syukron, jazakillah khair Ustazah Dr. Nurul Hikmah. Afwan, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Ustazah ya? Ya, ini terakhir ya. Afwan, tapi sebelumnya mohon izin Ana coba sampaikan selaku yang diamanahkan sebagai MC, mohon menjaga adab dari Bunda Soleha, baik Ananda maupun bundanya, mohon menjaga adab, mohon hijab dipasang dengan benar, karena bergabung bersama kita juga ada ayahanda, jadi mohon karena ini adalah forum formal dan di sini bercampur, jadi mohon kami selaku yang diamanahkan sebagai MC, mohon Bunda memperhatikan sekeliling, jangan sampai ini menjadi mudarat buat kita. Afwan. Baik Ustazah, Ana kembali kepada pertanyaan selanjutnya. Insya Allah ini jadi pertanyaan untuk yang terakhir untuk mawak kita kali ini. Insya Allah Bunda bagi ada yang pertanyaan selanjutnya, boleh nanti dicatatkan. Insya Allah nanti bisa kita bantu melalui dari website masing-masing unit. Dari Bunda di sini atas nama yang tercantum adalah Syahrifa dan Syahnum. Afwan, ini tidak disebutkan dari unit mana. Assalamualaikum Ustazah. Jika anak usia 4 dan 5 tahun mulai paham dengan cinta Allah, segera sholat saat azan atau mau murojaah, dan cinta ilmu seperti mau belajar, bantu Bunda atau saudara agar dapat pahala. Tapi semua buyar kalau ngambek, dan kalau ngambek pas azan nggak mau sholat atau diminta tolong juga nggak mau. Jika seperti itu solusinya bagaimana? Tidak mungkin sepertinya kalau anak tidak ngambek dalam satu hari. Ngambeknya lebih sering karena konflik dengan kakak beradik atau rebutan mainan dan lain-lain. Saya masih bingung dengan kondisi yang seperti ini. Mohon solusinya Ustazah. Oh, Afwan, ini dari RA Beki Ciputat. Afwan Ustazah, tafadholi. Ya, anak 4 ya, anak usia 3-4 tahun itu dia baru bisa bermain bersama teman. Ya, kalau usia 2 tahun dia bisa bermain sama teman, tapi mainnya sendiri-sendiri. Si A main sendiri, B main sendiri. Tapi dia tuh main bersama. Ya, main bersama. Tetapi nggak saling gitu loh. Paham ya? Nah, kalau anak 3 tahun, 4 tahun, dia ini lebih kepada sudah bisa saling gitu.
ngobrol, bicara bareng, terus main boneka, nanti kamu jadi siapa, aku jadi siapa, gitu ya. Nah, ketika sudah ada interaksi, ya permainan yang saling berinteraksi, maka akan terjadi konflik. Ya, makanya karena dia belum bisa menyikapi konflik antar teman, belum ada ilmunya, mereka kan baru muncul tuh kayak orang baru bisa naik sepeda. Kan suka jatuh. Nah, jatuhnya interaksi anak 3-4 tahun karena dia belum tahu ilmunya, jadi dengan baper, ya ngambek. Satu ngambek, kalau enggak yang satunya lagi ngambek. Nah, jadi dia menunjukkan sebuah perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, cuman dia nggak tahu caranya. Kan kalau misalnya kamu jangan begitu, harusnya kamu kan begini, kamu kan begini. Nah, dia belum tahu caranya anak ini. Paham ya, Bu ya? Nah, jadi caranya seperti apa? Kalau sudah melihat anak kita ada kesulitan, namanya kesulitan menginteraksikan ya apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak sukai dari orang lain, terus bagaimana dia harus mensikapinya, maka kita ajarkan. Ya, begini misalnya. Adik ini diem aja napah. Ya kan? Diem begini kenapa? Kita udah tahu tuh diem begitu. Ada maunya nggak keikutan, ya kan? Atau orang lain nggak paham apa maunya dia. Nah, sekarang adik diem begini. Orang lain tahu nggak maunya adik? Enggak kan? Yang kedua, kalau adik diem begini, terus diem begini, keinginan adik jadi terpenuhi nggak? Jadi enggak juga kan? Nah, lebih baik adik ngomong sekarang. Adik maunya apa? Sekarang di adik diem ini, adik maunya apa? Yang adik nggak suka apa? Adik omongi. Dan itu terus menerus. Nah, biasanya sebulan dia udah berani tuh ngomong. Tapi ngambek juga. Paham ya? Nah, peningkatannya adalah awalnya nggak ngomong sama sekali kan, diem aja. Gitu kan? Nah, ini dia udah ngomong. Dia tuh giniin aku, atau aku mau itu, tapi nggak dikasih, misalnya gitu ya. Nah, tapi biasanya intens ngambeknya ketika dia sudah bisa membahasakannya, itu nggak sekenceng sebelum dia membahasakannya. Kalau dia belum bisa membahasakannya itu ngambeknya kuat banget. Tapi kalau dia sudah bisa menyampaikan maunya dia, itu ngambeknya nggak kuat banget, ya. Terus yang ketiga, kita ajarkan kalau dia ngambek ke orang tua, maka akhlak terhadap orang tua, wala taqul lahum ma'uf. Ya. Kalau misalnya ngambek, artinya kan ngomong enggak sama orang tua. Itu kata Allah, ngomong sekali enggak aja sudah berdosa. Nah, ini berapa lama adik diam aja? Berapa lama adik berdosa? Mau berdosa apa berpahala? Kalau mau berpahala, senyum. Nah, kalau anak diajak begitu terus, nah nanti dia akan mulai berkurang, ya, mulai berkurang intens ngambeknya, ya. Kita jelaskan terus. Nah, pemicu ngambeknya itu apa? Kita biasakan urai, kita jelaskan. Karena anak seumur ini biasanya kalau perempuan ngambek, kalau laki-laki jahil, ya. Jahil, ngisengin, mulai dia ngisengin apa, karena pola interaksinya kan beda, ya. Nah, jangan sampai ngambek ini sampai tua. Kalau perempuan ngambek, jadi akhlaknya ngambek, baperan dia jadinya, jelek banget, ya. Perempuan yang suka ngambek itu bikin risih suami, ya. Rumah tangga jadi nggak tentrem. Nah, biasanya kalau sampai tua ngambek kan artinya permasalahan kepribadian masa kecil itu belum tuntas, ya. Nah, ada nggak di sini ibu-ibu masih ngambek kan? Jangan-jangan emaknya juga ambek kan? Nah, berarti itu permasalahan kepribadian masa kecil yang belum tuntas. Kalau tuntas dia nggak ngambek lagi sampai gede,
Insya Allah kalau diterapi begitu ya, nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah agak berkurang ya. Tapi Bu Nurul, tapi pasti nggak ngambek lagi nggak juga, karena memang usianya. Karena banyak hal yang dia belum tahu. Jadi nanti kayak kasuistik, kita ngasihnya kasuistik sampai dia tuh sudah ngeklik di kepalanya, dia sampai ngeklik itu segala sesuatu itu bisa dibicarakan, tidak dengan diam, sampai dia bisa betul-betul mengambil kesimpulan dalam dirinya. Bisa Bu Nurul, anak kecil bisa kalau kita terus kasih pemahaman dan terus kita latih gitu. Itu ya Bu. Alhamdulillah. Syukran jasakillah khair kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah. Alhamdulillah tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir Ustazah, dan alhamdulillah insya Allah sesi tanya jawab kita tutup. Insya Allah, bismillah, insya Allah jika dari ayah ataupun bunda yang masih ada pertanyaan lebih lanjut karena waktu yang membatasi kita, silakan nanti bisa diteruskan kepada Capsek. Insya Allah nanti akan dibantu melalui Capsek dari unit masing-masing. Baik, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan dulu ya Bu Eli atas waktu dan kesempatannya. Afwan Ustazah, afwan. Syukran. Ya, Ana tutup dulu ya. Afwan Ustazah, afwan. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah sharing kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Teruslah berjuang, teruslah istiqomah untuk wujudkan cita-cita besar ini. Yang namanya berjuang itu kan butuh pengorbanan, bukan perjuangan kalau nggak ada pengorbanan, letih, sakit, lelah, ya. Nah, jadi kalau ingin menjadi orang tua pejuang untuk melahirkan 1 juta ulama besar, jangan takut untuk lelah, ya. Kalau kita takut lelah, takut capek, nggak takut untuk berkorban, maka itu impian hanya omong kosong saja, ya. Nah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.